Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Lamongan yang akan melakukan penyuluhan tentang akut respirator distress syndrome. Sebelumnya, perkenalkan saya Fainatul Iza selaku moderator, dan di samping saya ada Mbak Rana Maslahatin selaku penyaji, dan juga ada Mbak Ana Mawadatul Rahmah selaku notulen dan juga observer. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu dan melakukan penyuluhan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk penyuluhan kali ini tata tertibnya yaitu diharapkan semua peserta dapat mengikuti jalannya acara dengan baik dan juga fokus. Penyuluhan pada pagi hari ini kita akan melakukan acaranya yaitu pembukaan selama 5 menit, penyaji selama 15 menit, dan juga tanya jawab selama 10 menit. Langsung saja kepada penyaji untuk memaparkan materi. Kepada Mbak Rana Maslahatin saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ARDS atau Acute Respiratory Distress Syndrome. Baik, langsung saja ya. ARDS adalah keadaan darurat medis yang dipicu oleh berbagai proses akut yang berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan kerusakan paru. Jadi ARDS ini biasanya bapak dan ibu menyebutnya itu sesak nafas yang berat atau sesak nafas yang berlebihan. Nah, di sini ada penyebab dari penyakit ARDS sendiri. ARDS dapat timbul oleh kerusakan alveoli kantung udara di paru-paru akibat menembusnya cairan dari pembuluh darah kapiler dalam paru-paru ke dalam alveoli. Pada kondisi normal, ada membran yang melindungi pembuluh darah kapiler untuk menjaga cairan tetap pada tempatnya. Namun pada kondisi ARDS, cedera atau penyakit berat dapat menyebabkan kerusakan pada membran pelindung tersebut, sehingga cairan bocor ke alveoli. Nah, di sini ada beberapa penyebab yang bisa terjadi pada penyakit ARDS. Yang pertama ada shock sepsis, yaitu pada kondisi akibat peradangannya disebabkan oleh infeksi. Yang kedua, cedera di kepala atau dada, seperti akibat benturan atau kecelakaan. Yang ketiga ada infeksi, pneumonia atau radang paru-paru dan tuberkulosis. Dan yang keempat, emboli lemak atau gangguan aliran darah yang disebabkan oleh gelembung lemak di pembuluh darah. Yang kelima ada aspirasi kandungan lambung yang sangat asam. Yang keenam menghirup agen beracun, asap, dan nitrogen oksida. Nitrogen oksida itu seperti asap knalpot, jadi asap yang disebabkan oleh knalpot. Yang ketujuh, pankreatitis atau peradangan pada pankreas. Yang kedelapan ada penyalahgunaan obat-obatan dan narkotika. Dan yang terakhir tersedak atau kondisi nyaris tenggelam. Selanjutnya ada tanda dan gejala dari penyakit ARDS sendiri. ARDS ini biasanya timbul dalam waktu kurun 24 sampai 48 jam setelah kerusakan awal pada paru-paru. Nah, ini awalnya itu pasien atau bapak atau ibu itu akan mengalami dyspnea atau sesak nafas, diikuti dengan pernapasan yang cepat dan dalam. Jadi bapak atau ibu mengalami nafas yang cepat dan dalam itu juga bisa menjadi tanda atau gejala dari ARDS sendiri. Selanjutnya sianosis. Sianosis ini kebiruan, jadi tubuh bapak atau ibu itu tampak biru. Yang keempat ada bahkan tanda yang khas pada ARDS ialah tidak membaiknya sianosis meskipun sudah diberi oksigen. Jadi tubuh dari bapak ibu tampak kebiruan lama tapi sudah diberi oksigen, itu biasanya gejala khas dari ARDS ini. Selanjutnya pada auskultasi dapat ditemui ronki basah, kasar, serta kadang terdapat wheezing. Jadi pada saat ibu bapak bernafas itu terdapat bunyi seperti grog-grog dan juga seperti mengi atau ngi gitu, itu juga termasuk tanda dan gejalanya. Selanjutnya ini ada penanganannya. Nah,
kedua ada ventilasi mekanik. Ini tujuannya untuk memberi dukungan ventilasi pada alveoli agar kembali membaik. Yang ketiga ada positive and expiratory breathing (PEB). Itu diberikan untuk mengatasi oksigen dalam tubuh yang rendah. Selanjutnya pemantauan oksigen arteri adekuat atau yang memadai. Yang kelima ada terapi farmakologi, bisa pemberian nitrit oksida inhalasi dan prostacyclin. Selanjutnya ada pemeliharaan jalan nafas, pencegahan infeksi, dukungan nutrisi, dan memonitor semua sistem terhadap respon terapi dan potensial komplikasi. Nah, ini ada pencegahannya. Pencegahan primer seperti berhenti merokok dan hindari provokasi. Jadi Bapak yang biasanya merokok bisa berhenti ya, jangan merokok lagi itu. Yang kedua berhenti mengkonsumsi alkohol. Yang ketiga melakukan vaksinasi seperti vaksin flu tahunan dan vaksin pneumonia setiap 5 tahun sekali. Yang keempat ada melakukan latihan pernafasan untuk meningkatkan fungsi paru selama masa pemulihan. Ini ada pencegahan sekunder, dilakukan dengan identifikasi faktor risiko pada pasien-pasien risiko tinggi untuk dapat mendeteksi awal gejala distres pernapasan. Nah, selanjutnya ada pencegahan tersier. Untuk pencegahan tersier ini dapat dilakukan dengan meminimalisir penggunaan ventilator, pemantauan penanda biologis atau biomarker, serta evaluasi orang sistem scoring pada pasien risiko tinggi juga dapat dilakukan untuk mencegah perburukan dari ARDS. Nah, tadi sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan ya Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rani atas pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab selama 10 menit. Bagi Bapak Ibu yang kurang paham silakan untuk bertanya, dan pada saat bertanya bisa menyebutkan nama. Bertanya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida. Saya mau tanya Mbak, faktor risiko yang menyebabkan terjadinya penyakit ARDS itu apa? Terima kasih. Pertanyaan kami namun terlebih dahulu, monggo mungkin ada peserta lain yang ingin dipertanyakan. Ya, monggo Mbak. Izin bertanya ya Mbak, kenalkan nama saya Ina. Pemeriksaan apa yang biasa dilakukan pada ARDS? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya yaitu pertanyaan akan dijawab oleh penyaji kita Mbak Rani Maslahati, monggo Mbak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu tadi ya. Ya, tadi Ibu Ida tadi bertanya faktor risiko apa yang menyebabkan penyakit ARDS. Nah, faktor risikonya itu ada usia di atas 65 tahun, lalu penyakit paru kronis. Jadi jika ada ibu atau bapak mengalami penyakit paru kronis atau menderita penyakit paru kronis, itu juga salah satu faktor risiko yang menyebabkan penyakit ARDS. Selanjutnya bisa riwayat penyalahgunaan alkohol atau merokok. Ada juga faktor keturunan dan juga bisa obesitas atau kegemukan. Bagaimana Bu Ida? Iya Mbak, terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya tadi Bu Ina bertanya pemeriksaan apa yang bisa dilakukan pada orang yang menderita penyakit ARDS. Jadi pada orang yang menderita penyakit ARDS ini bisa melakukan pemeriksaan seperti tes darah, ronsen dada, CT scan atau juga EKG untuk melihat aktivitas dari jantung. Baik, begitu. Terima kasih.
Baik, kedua pertanyaan sudah terjawab. Selanjutnya yaitu penyampaian yang akan dilakukan oleh observer dan juga sekaligus notulen yang akan disampaikan oleh Mbak Ana Maulana Rahman. Padanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Maulana Rahman. Di sini saya sebagai notulen beserta observer yang akan menyimpulkan diskusi pada pagi hari ini. Untuk pertanyaan yang pertama dari Mbak Ida, faktor risiko yang menyebabkan ARDS. Jawabannya yang pertama, usia di atas 65 tahun. Yang kedua, penyakit paru kronis. Yang ketiga, riwayat penyalahgunaan alkohol atau merokok. Dan yang keempat, faktor keturunan. Yang terakhir, obesitas atau gemukan. Untuk pertanyaan yang kedua dari Mbak Ina, pemeriksaan apa yang bisa dilakukan pada orang yang menderita ARDS? Jawabannya yang pertama, tes darah, yang kedua ronsen dada, yang ketiga CT scan, yang keempat ada EKG untuk melihat aktivitas dari jantung. Alhamdulillah, penyuluhan kali ini berjalan dengan lancar. Untuk moderator dan penyaji bertugas dengan baik. Untuk para peserta juga fokus dan tenang selama penyuluhan berlangsung, dan peserta juga aktif dalam bertanya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada para peserta dan juga rekan-rekan. Dengan ini acara bisa berjalan lancar. Kurang lebihnya kami dari Universitas Muhammadiyah Lawan minta maaf jika ada kekurangan.